selaku Ketua STIT Pondok Buntut Pesantren, dan beliau adalah sekaligus Ketua Bidang Pendidikan pada Yayasan Lembaga Pondok Buntut Pesantren, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntut Pesantren. Beliau adalah Ketua STIT Buntut Pesantren sejak berdiri, yaitu 2017 sampai dengan sekarang. Dosen Akper Buntut Pesantren 2017 sampai sekarang. Dekan Fakultas Ekonomi UNU Cirebon 2013 sampai dengan 2016. Kepala Sekolah SMKNU Mekanika Buntut Pesantren 2012 sampai dengan 2017, dan kiprah beliau di luar sangat banyak. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini saya sangat berbahagia sekali dengan kehadiran para pemateri yang sudah pasti kita tahu bersama akan keilmuan dan pengalamannya. Oleh karena itu mungkin nanti kita bisa sama-sama untuk belajar dan juga menyimak tentang materi yang akan disampaikan oleh beliau, yang tentu ini kita berbicara tentang keilmuan dan juga pengalaman beliau-beliau selaku santri yang pernah mondok di Pondok Buntut. Pada kesempatan hari ini saya selaku Ketua Bidang Pendidikan dan juga Ketua STIT Buntut Pesantren ingin menyampaikan istilahnya rencana program dari bidang pendidikan dalam rangka untuk berkiprahnya pendidikan buntut pesantren di dalam tingkat nasional dan juga internasional, yang nanti diharapkan lembaga-lembaga yang ada di bawah pondok buntut pesantren itu bisa terus untuk berkembang, bisa terus untuk mencapai apa yang diharapkan oleh para kiai, oleh para masyayikh. Tentu ini adalah program yang kita rencanakan, program yang kita susun dengan harapan-harapan besar yang tujuannya adalah untuk mencetak generasi-generasi ke depan yang tentu tantangannya tidak sama sekarang, atau istilahnya generasi Z itu tentu akan berbeda tantangannya dengan generasi ada. Oleh karena itu bidang pendidikan mencoba untuk menyesuaikan dengan beberapa keadaan dan situasi perkembangan yang semakin cepat, hingga bidang pendidikan mempunyai 8 program utama yang insya Allah mudah-mudahan dalam jangka menengah dan jangka panjang itu akan bisa diwujudkan. Yang pertama adalah pendidikan dasar dan menengah, itu berstandar nasional, dan perguruan tinggi yang ada di buntut pesantren itu berstandar internasional. Ini adalah sebuah harapan, sebuah cita-cita yang tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu bidang pendidikan dalam hal ini mendorong guru-guru untuk terus meningkatkan mutunya, sehingga sekarang rata-rata guru yang ada di pondok buntut pesantren itu sudah berstrata S2. Inilah yang terus didorong karena kita yakin semuanya harus berangkat dari kita sebagai tenaga pendidik untuk meningkatkan sebuah mutu madrasah atau sekolah dan juga mutu sebuah lembaga. Kita tidak akan bisa lepas bahwa peningkatan yang pertama adalah peningkatan mutu dari lembaga dan juga didukung oleh mutu dari tenaga pendidiknya. Dan ini bukan sebuah mimpi sebenarnya, karena mimpi itu sebenarnya hanya ada dua. Ada yang terus orang itu bermimpi, atau artinya bermimpi itu tidak salah, hanya ada yang mewujudkan dan tidak mewujudkan. Ada yang terus untuk bermimpi,
atau dia bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Dan ini kita sudah mulai rintis dari mulai tingkat madrasah ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan awal yang ada di pondok buntut pesantren, hingga kita dorong agar madrasah ibtidaiyah untuk semakin berkembang. Sekali lagi tentu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Asal kita mau berusaha, sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang terpenting adalah kita untuk terus berikhtiar dan terus berdoa dan juga mewujudkan cita-cita besar yang insya Allahnya kalau kita bergerak bersama itu semuanya akan terwujud. Termasuk di dalam perguruan tinggi. Sekarang pondok buntut pesantren insya Allah mohon doanya masih dalam proses. Itu sedang mengajukan perizinan Prof. Ali untuk pendirian Universitas Islam Buntut Pesantren. Insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud. Amin. Insya Allah yang akan kita buka, kita sedang ajukan itu adalah ada 3 fakultas sementara, yaitu Fakultas Kesehatan, insya Allah nanti akan ada 5 prodi. Yang kedua Fakultas Ekonomi Bisnis, ya, bisnis dan kewirausahaan, ya. Itu ada jurusan ekonomi digital, bisnis digital, dan juga kewirausahaan. Yang ketiga adalah MIPA, yaitu nanti ada jurusan matematik, kimia, dan juga biologi. Kenapa kita membuka 3 jurusan itu? Karena ke depan kita harus bisa berkiprah dalam dunia itu. Dunia kesehatan tentu hal yang sangat vital, sangat penting. Dan sekarang alhamdulillah sudah dimulai dimotori oleh Akademi Keperawatan. Akademi Keperawatan itu 98% lulusannya terserap. Tidak ada yang menganggur lulusan Akper Buntut Pesantren. Kenapa? Karena lulusan Akper Buntut itu ada nilai plus. Tidak hanya bisa mengobati, tapi juga bisa ndongakaken. Jadi plus-plusnya di situ. Saya nanya sama manajer dari Rumah Sakit Siloam. Itu kebetulan alumni Akper banyak di Rumah Sakit Siloam. Kenapa alumni Buntut paling banyak di Siloam? Karena katanya ketika perawat lain ketika menghadapi pasien sakaratul maut pada lari kasarnya, malah kalau lulusan Akper Buntut malah deketin. Dan itu plus-plus bisa membimbing yang di akhir umurnya katanya. Tidak perlu tenaga agama lagi, cukup dari lulusan Akper. Nah ini kan sebuah nilai positif yang bisa kita bagikan. Nah ini makanya kita akan seriusi lagi, tidak hanya tentang keperawatan, nanti juga akan ada rekam medis, juga nanti ada jurusan-jurusan anestesi dan lain-lain. Dan itu insya Allah sudah terpenuhi. Demikian juga dengan bisnis digital. Kita tidak bisa mengelak dengan zaman, sekarang sudah tuntutannya adalah digitalisasi, termasuk adalah sektor ekonomi. Nah ini kita pun harus berkiprah dalam sektor ekonomi, sehingga santri Buntut tentu akan menjadi ahli agama, tetapi juga akan menjadi ahli ekonomi. Karena sekarang ekonomi syariah pun, kebetulan Bu Ulfah adalah aktivis ekonomi syariah, itu terus berkembang. Salah satu yang kita sudah jalankan di Pondok Buntut Pesantren ada bank wakaf. Dan juga ada beberapa bidang yang kita sudah jalankan. Ini adalah nilai plus yang kita miliki dan diharapkan bisa terus untuk berkembang. Hingga sektor ekonomi juga santri-santri Buntut sudah harus mengisi. Juga demikian dengan MIPA. Kita tidak bisa lepas dari ilmu eksakta. Karena eksakta, matematik adalah ibu dari segala ilmu katanya. Oleh karena itu nanti santri-santri Buntut tidak hanya hafal alfiyah seperti Prof. Jajang Jahroni, tetapi juga hafal rumus-rumus matematika dan kimia. Sehingga nanti ilmuwan-ilmuwan muda itu akan muncul dari Pondok Buntut Pesantren dalam bidang sains. Itu yang kita harapkan.
Karena kenapa? Tuntutan ke depan zaman itu semakin berkembang dan perkembangan zaman tersebut. Yang kedua, program yang kita canangkan adalah tenaga pendidik dan kependidikan itu standar S2 dan dosen itu adalah S3. Ini kita sudah mulai sekarang. Alhamdulillah satu program dari bidang pendidikan kepada madrasah atau sekolah yang ada di pondok buntut pesantren itu adalah mendorong guru-gurunya agar bisa melanjutkan S2 dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan juga spirit dorongan. Dan alhamdulillah itu sudah berproses, rata-rata sudah banyak yang lulus S2 dari guru-guru kita. Dan itu diharapkan juga meningkatkan mutu dari lembaga yang ada di pondok buntut pesantren. Karena saya yakin peningkatan mutu dari tenaga pendidik tentu akan berpengaruh terhadap lembaga yang ada. Demikian juga dengan dosen. Alhamdulillah di STIT Buntut Pesantren sendiri sekarang ada 6 yang sedang menempuh pendidikan S3. Beasiswa juga ada yang mandiri. Alhamdulillah itu sudah sedang menempuh S3. Biarpun akhirnya STIT agak goyah juga karena beberapa dosennya S3 semua. Tetapi itu 5 tahun ke depan STIT akan banjir doktor. Yang hingga diharapkan peningkatan mutu madrasah lembaga STIT itu akan semakin baik dan nanti akan menopang adanya Universitas Islam Buntut Pesantren. Hingga nanti ketika doktor itu sudah ada, nanti bisa membuka pasca sarjana S2. Ketika sudah ada profesor, nanti bisa membuka S3. Nah nanti ketika sudah ada pasca bisa memberikan gelar doktor honoris causa. Itu boleh nantinya. Dan itu kita terus karena kiai-kiai di Buntut secara keilmuan itu mumpuni tetapi secara formal tidak terpenuhi. Oleh karena itu suatu saat Universitas di Buntut itu bisa untuk memberikan gelar honoris causa sebagai bentuk penghargaan atas keilmuannya, terutama adalah para masyayikh. Biarpun kemarin kata staf khusus Menteri Agama bahwa nanti dalam undang-undang pesantren bisa saja katanya ada penyetaraan kiai itu setara dengan level S2 atau S3 katanya, kata beliau. Tapi itu masih dalam proses. Yang ketiga, yang ingin kita bangun di dalam bidang pendidikan di Buntut Pesantren adalah membangun budaya riset dan menulis dosen dan guru. Saya secara pribadi, secara runut ilmu itu adalah dimulai dari kita membaca, meneliti, meriset, setelah itu adalah menulis. 3 komponen inilah yang mendukung keilmuan dan keilmiahannya. Oleh karena itu terutama yang muda-muda, saya selalu mendorong untuk membangun budaya riset. Karena riset itu adalah dasar dari sebuah keilmuan. Kita ketika melakukan riset, setelah itu ditulis, maka secara teori itu tidak bisa dibantah kecuali yang melakukan riset lagi dan membantah penelitian itu. Kalau riset tidak bisa dibantah dengan tulisan, tapi riset itu harus dibantah dengan riset lagi. Makanya budaya riset, budaya penelitian itulah yang ingin ditumbuhkan. Dan itu alhamdulillah sekarang di Buntut Pesantren itu sudah ada 4 jurnal ilmiah ya Bu Ulfa ya. Ada 4 jurnal ilmiah. Oh 5, kalau dengan angka 5 ya berarti. Ada Sakofatuna, itu jurnal pendidikan. Itu sudah Sintanam, baru keluar izinnya. Ada Tanzimuna, itu khusus dalam manajemen pendidikan. Ada Jeko. Saya kalau Jeko itu langsung inget donat saja, nggak tahu kenapa. Jeko itu adalah jurnal ilmiah bimbingan konseling atau psikologi pendidikan. Yang keempat ada Flip. Flip itu adalah jurnal ilmiah bahasa.
Jadi nanti guru dan dosen harus mengisi jurnal bahasa dengan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah, juga dengan jurnal kesehatan dari Akper itu juga alhamdulillah sudah berjalan, sudah ada 5 jurnal ilmiah. Dan alhamdulillah rutin dalam 1 tahun itu terbit, dan alhamdulillah beberapa jurnal kita itu sudah daftar tunggu untuk diterbitkan. Ini bukti bahwa sudah mulai tumbuh budaya riset dan juga menulis. Karena alhamdulillah beberapa dosen STIT juga mendapat beasiswa nasional untuk melakukan penelitian. Juga alhamdulillah buntut itu sudah ada lembaga penerbitan buku, yaitu Buntut Pesantren Press. Itu sudah kita dirikan sebagai wadah agar Bapak Ibu guru dan dosen ketika akan menerbitkan bukunya bisa langsung menghubungi Buntut Pesantren Press dan itu ber-ISBN resmi. Demikian juga dengan adik-adik. Ada beberapa siswa dan mahasiswa yang menerbitkan bukunya di kami. Ada yang kumpulan novel, berupa novel atau puisi. Itu alhamdulillah beberapa siswa dan mahasiswa kita sudah menerbitkan bukunya di Buntut Pesantren Press. Terakhir saya tanya ke pengelola Buntut Pesantren Press, sekarang itu sudah ada 20 buku yang sudah mengantri, termasuk yang terakhir buku dari Kiai Haji Aris Nikmatullah yang akan diterbitkan oleh Buntut Pesantren Press. Selanjutnya yang keempat adalah mendirikan lembaga riset. Karena untuk menumbuhkan riset itu butuh sebuah lembaga yang menaungi tentang riset. Yang nanti riset itu bisa dibiayai oleh lembaga pendidikan, bisa oleh sponsor, karena beberapa dosen kita juga risetnya dibiayai oleh Bank Indonesia, ada yang oleh kementerian, ada yang oleh pemerintah daerah. Terakhir dengan Pak Bupati saya menyampaikan akan ada kerjasama ketika nanti pemerintah daerah akan melakukan riset penelitian ke masyarakat. Itu akan bekerja sama dengan pendidikan tinggi yang ada di Buntut Pesantren, salah satunya kesehatan. Karena nanti butuh tenaga kesehatan ketika melakukan riset umpamanya tentang kemarin kalau tidak salah stunting ya Bu Ayu ya, tentang stunting. Dinas Kesehatan itu bekerja sama dengan Akper untuk melakukan riset penelitian tentang stunting. Dan itu bekerja sama dengan Akper dan itu sudah mulai diterapkan. Yang kelima adalah menguatkan perpustakaan. Perpustakaan adalah sebagai wadah ilmu atau wadah buku yang memang harus disupport. Kita tidak bisa lepas begitu saja tanpa dasar adanya buku atau bahan bacaan yang bisa mendukung itu. Yang keenam adalah mendirikan Universitas Islam Buntut Pesantren. Ini adalah insya Allah program yang terdekat. Kiai Adib selalu memberikan support, selalu memberikan dorongan agar pondok Buntut Pesantren itu bisa segera berdirinya Universitas Islam Buntut Pesantren. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa sumber daya yang ada di Buntut itu sangat banyak, sangat melimpah. Alangkah sayangnya kalau itu tidak dioptimalkan dan tidak dimaksimalkan. Kita banyak S2, kita banyak S3 yang sekarang sedang berjalan. Ketika kita membuat wadah yang semakin besar, tentu nanti diharapkan generasi muda yang ada di Pondok Buntut Pesantren itu terpacu untuk terus melanjutkan pendidikannya, tidak hanya berhenti di S1, lanjut ke S2. Kalau dulu belum ada perguruan tinggi hingga rata-rata baru S1, sekarang ada perguruan tinggi, ayo lanjut S2. Nah nanti ada pasca sarjana, ayo lanjut lagi untuk S3. Sehingga nanti budaya keilmuan, budaya keilmiahan itu menjadi hal yang biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang rutinitas kita lakukan. Karena kita yakin para ulama kita dulu, para kiai kita dulu juga membudayakan riset itu menjadi hal yang biasa. Bagaimana Imam Syafi'i bisa tahu tentang haid kalau tidak melakukan riset langsung? Bagaimana bisa tahu berubahnya air dan lain-lain kalau tidak melakukan riset? Semua itu tentu dasarnya adalah sebuah riset atau penelitian yang nanti dituangkan dalam sebuah karya, buku,
yang nanti akan bisa dimanfaatkan dan dibaca oleh semua orang. Yang ketujuh adalah ini yang insya Allah akan kita laksanakan, yaitu membuat forum silaturahmi guru besar dan dosen dan warga Buntet Pesantren dan alumni. Ini adalah wadah besar untuk menampung para guru besar. Kalau saya dari dulu pede karena saya sudah dari dulu guru besar. Tinggal diformalkannya saja. Secara kualitas sudah, tinggal kuantitasnya. Ada sekarang Prof. Ali, Prof. Jajang, Prof. Nadir yang tadi kata Kiai Adib sudah jadi santri Buntet, Gus. Prof. Nadir sudah sah sebagai santri Buntet. Sehingga nanti guru-guru besar yang alumni Pondok Buntet dan juga warga Buntet Pesantren itu bisa kita satukan wadah yang diharapkan nanti ide-ide dan pemikirannya itu bisa membantu terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh Pondok Buntet Pesantren. Dan insya Allah setelah acara ini nanti kita akan buat forum silaturahmi guru besar, dosen dan warga Pondok Buntet Pesantren yang berkiprah di perguruan tinggi. Salah satunya tujuannya adalah agar alumni-alumni Pondok Buntet Pesantren yang lulusan aliyah SMK itu bisa melanjutkan pendidikan tingginya yang lebih tinggi lagi. Dan juga di universitas-universitas. Saya tadi menyampaikan ke Prof. Nadir, saya bilang Prof, nanti ke depan kami berharap bisa ada santri Buntet yang kuliah di Australia, terutama di Monash University. Dan itu beliau insya Allah katanya. Nah ini kan sebagai wujud bahwa kita ingin terus mengembangkan sumber daya yang terakhir, dan ini menjadi goalsnya atau istilahnya tujuan dari bidang pendidikan adalah menjadikan Buntet Pesantren sebagai pusat keilmuan, riset, ilmu agama dan ilmu umum. Ini adalah tujuan kita yang utama, adalah menjadikan Buntet Pesantren sebagai pusat keilmuan. Ini yang didawuhkan oleh Kiai Sepuh Kiai Haji Hasanuddin Kriani kepada saya, bahwa wallahu a'lam, saya tidak paham apa yang disampaikan oleh beliau dan juga Kiai pada saya, tapi beliau menyampaikan juga ke Kiai Salman bahwa nanti suatu saat katanya Buntet itu akan menjadi pusat keilmuan dan juga pusat sebagai role model pendidikan yang ada di Indonesia. Itu saya tidak paham yang disampaikan beliau diucapkan oleh siapa, tapi Kiai Hasanuddin dan Kiai Ali waktu itu beliau dalam kondisi sakit memanggil Kiai Salman dan juga saya, menyampaikan bahwa nanti katanya Buntet itu akan menjadi poros, bahasa beliau itu poros atau pusat keilmuan, dan itu katanya harus dimulai dari sekarang. Nah, inilah yang menjadi harapan dan juga doa dari para kiai, para masyayikh, para guru dan dosen, adik-adik mahasiswa dan juga siswa Pondok. Kami selalu mohon doa dan dukungan agar apa yang cita-citakan itu bisa Allahnya bisa terwujud, dan kami tidak lepas begitu saja, bahwa tidak mungkin kami ini melakukan sendiri tanpa dukungan dan doa dari para kiai, para masyayikh dan Bapak Ibu guru dan dosen sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon doanya. Apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah mimpi besar yang nanti insya Allah, sekali lagi, ketika kita mau dan berusaha, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, dan suatu atas izin Allah semuanya akan terjadi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Dr. Kiai Haji Fahad Ahmad Sadat MESY tentang rencana pembentukan forum komunikasi.